Pernahkah kamu dipaksa menyerahkan seluruh sisa hidupmu untuk menebus kesalahan yang tidak pernah kamu lakukan? Duduk di pelaminan tanpa senyuman, bersanding dengan pria asing yang ditakuti semua orang karena sebuah tragedi masa lalu. Itulah yang dialami Kirana. Demi menyelamatkan keluarganya dari kehancuran, ia rela menggantikan saudara tirinya menikahi seorang pewaris kaya raya yang dikabarkan cacat dan berhati sedingin es. Di tengah rumah mewah yang terasa seperti penjara, Kirana menyiapkan hatinya untuk menderita dalam kebisuan. Namun, siapa sangka, di balik tatapan tajam dan sikap mengintimidasi pria itu, tersimpan sebuah rahasia besar yang akan membalikkan dunia Kirana 180 derajat. Keajaiban apa yang perlahan mengubah air mata menjadi senyuman paling manis? Ayo simak ceritanya sampai selesai. Hujan rintik-rintik yang membasahi kaca jendela kamar utama di lantai 2 sebuah mansion mewah itu seolah mewakili perasaan Kirana. Gadis berusia 23 tahun itu duduk terpaku di tepi ranjang berukuran raksasa yang dihiasi taburan kelopak mawar merah. Ironis sekali. Bunga perlambang cinta itu justru menjadi alas bagi sebuah pernikahan yang sama sekali tidak memiliki setitik pun rasa cinta di dalamnya. Kirana masih mengenakan kebaya brokat putihnya yang berat, lengkap dengan hijab sutra yang membingkai wajah kuning langsatnya. Ia menundukkan pandangannya, meremas jemarinya yang dingin. Ingatan tentang kejadian 1 minggu yang lalu masih terpatri jelas dan menyayat hati. Ibu tirinya menangis histeris, bersujud di kaki Kirana, memohon agar gadis itu mau menggantikan posisi saudari tirinya, Siska. Keluarga mereka terjerat hutang miliaran rupiah akibat penipuan bisnis, dan satu-satunya cara untuk menghapus hutang itu adalah memenuhi janji perjodohan dengan keluarga konglomerat Adhitama. Siska menolak keras karena calon suaminya, Baskara Adhitama, dikabarkan lumpuh akibat kecelakaan tragis setahun yang lalu, ditambah rumor bahwa pria itu memiliki temperamen yang mengerikan dan wajah yang tak lagi utuh. Di depan cermin malam itu, Siska menertawakan Kirana. Nikmati saja malam pertamamu dengan pria cacat itu, Kirana. Kau memang pantas menjadi perawat seumur hidup bagi pria yang tak akan pernah bisa membahagiakanmu. Lamunan pahit Kirana terpecah ketika suara knop pintu kamar diputar. Engsel pintu berderit pelan, disusul oleh suara putaran roda logam yang bergesekan dengan lantai marmer. Tubuh Kirana seketika menegang. Napasnya tertahan di tenggorokan. Ia memberanikan diri untuk mengangkat wajahnya. Di ambang pintu, seorang pria mengayuh kursi rodanya masuk ke dalam kamar. Baskara Adhitama. Pria itu tidak memakai jas pengantinnya lagi, hanya mengenakan kemeja katun hitam yang 2 kancing teratasnya dibiarkan terbuka. Tidak ada bekas luka mengerikan di wajahnya seperti yang digosipkan orang-orang. Sebaliknya, pria itu memiliki garis wajah yang sangat tegas, rahang yang kokoh, dan kulit sawo matang yang memancarkan aura maskulin yang sangat pekat. Rambut hitamnya sedikit berantakan. Namun, yang membuat Kirana menahan napas adalah sepasang mata elang pria itu. Sorot matanya sangat tajam, sedingin es di kutub utara, menyapu seluruh ruangan seolah sedang memindai sebuah area peperangan. Baskara menghentikan kursi rodanya di tengah ruangan, memberikan jarak yang cukup jauh dari ranjang. Ia menatap Kirana dengan pandangan datar yang tak bisa ditebak. Berhenti menahan napasmu seperti itu. Aku tidak akan memakanmu. Suara bariton Baskara memecah keheningan, berat dan menggema di dinding kamar yang luas. Kirana terkesiap, buru-buru menundukkan kembali pandangannya. Maaf, Mas Baskara. Baskara mendengus pelan, sebuah suara yang menyiratkan sinisme.
Pria itu memutar kursi rodanya mendekati sebuah meja kecil, membuka laci, dan mengeluarkan sebuah map coklat. Ia melemparkan map itu ke atas kasur, tepat di samping Kirana. "Buka itu," perintah Bhaskara dingin. Dengan tangan bergetar, Kirana membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat selembar cek bernilai fantastis dan sebuah dokumen perjanjian bermaterai. Judul dokumen itu tertulis jelas, "Kesepakatan perceraian bersyarat." "Aku tahu kau dipaksa oleh keluargamu untuk berada di sini," ucap Bhaskara, memutar kursi rodanya kembali menghadap Kirana. "Aku juga tahu Siska melarikan diri karena jijik melihat kondisiku. Aku tidak butuh rasa kasihan dari siapapun, apalagi dari seorang gadis yang dijual oleh keluarganya. Tanda tangani surat itu. 6 bulan dari sekarang, kita akan bercerai secara diam-diam. Cek itu cukup untuk melunasi sisa hutang ayahmu dan membiayai hidupmu setelah kau keluar dari rumah ini." Mata teduh Kirana membelalak. Ia menatap deretan angka di cek tersebut, sebuah angka yang bisa membebaskannya dari penderitaan selamanya. Namun, saat ia menatap wajah keras Bhaskara, Kirana melihat sesuatu yang lain di balik dinding keangkuhan pria itu. Ia melihat luka. Luka yang sama besarnya dengan yang ia rasakan saat merasa dibuang dan tak diinginkan. Entah mendapat keberanian dari mana, Kirana meletakkan map itu kembali ke atas meja nakas. Ia tidak menyentuh pena yang disediakan. Sebaliknya, gadis berhijab itu berdiri dari ranjang. Dengan langkah pelan, diiringi gemerisik kain kebayanya, ia berjalan mendekati Bhaskara. Bhaskara menautkan alisnya, tubuhnya sedikit menegang melihat gadis yang seharusnya lari ketakutan itu justru melangkah masuk ke dalam zona pribadinya. Kirana berjongkok di hadapan kursi roda Bhaskara, menempatkan posisinya lebih rendah, meruntuhkan segala batas arogansi. "Mas Bhaskara," suara lembut Kirana mengalun, hangat dan penuh ketulusan, menembus dinding es di hati pria itu. "Bagi saya, pernikahan bukanlah sebuah transaksi bisnis yang bisa dibatalkan dengan selembar kertas dan selembar cek. Saya berada di sini mungkin bermula dari paksaan, tapi saat saya menjawab, 'Sah,' di depan penghulu tadi pagi, saya mengikatkan janji saya kepada Allah, bukan kepada hutang keluarga saya." Mata elang Bhaskara sedikit melebar. Ia tak menyangka akan mendengar jawaban seperti itu dari gadis yang baru beberapa jam menjadi istrinya. Kirana tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sangat menenangkan. "Saya tidak akan menandatangani surat itu, Mas. Mulai malam ini adalah rumah saya, dan Anda adalah imam saya. Saya akan merawat Mas, bukan karena kasihan, tapi karena itu adalah kewajiban saya sebagai seorang istri." Suasana di kamar mewah itu seketika membeku. Untuk pertama kalinya selama setahun terakhir, Bhaskara merasa kehilangan kata-kata. Pemuda yang terbiasa ditakuti dan dihindari itu kini ditatap dengan sepasang mata jernih yang sama sekali tidak memancarkan rasa jijik melihat kakinya yang tak berdaya. Di tengah hujan malam yang menderas, sebuah kehangatan aneh tiba-tiba merayap masuk ke dalam rongga dada Bhaskara, mengancam akan menghancurkan tembok pertahanan yang telah ia bangun susah payah. Namun, ia tidak boleh lengah. Rahasia besar yang disembunyikannya tidak boleh terbongkar, terutama oleh gadis yang baru saja menggetarkan hatinya ini. Sinar mentari pagi menembus celah gorden raksasa di kamar utama, memantulkan cahaya keemasan di atas lantai marmer. Kirana terbangun dari tidurnya di sofa panjang yang berada di sudut ruangan. Semalam, Bhaskara dengan keras kepala menolak membiarkan Kirana tidur di lantai, namun pria itu juga menolak berbagi ranjang,
sehingga Kirana memilih sofa sebagai kompromi yang paling aman. Gadis berhijab itu bangkit, merapikan selimutnya, lalu melirik ke arah ranjang. Baskara masih tertidur pulas. Wajah keras pria itu saat tertidur terlihat jauh lebih tenang, menyiratkan kelelahan batin yang sangat dalam. Setelah membersihkan diri dan mengenakan gamis rumahan berwarna persik yang sederhana namun elegan, Kirana melangkah keluar kamar. Rumah raksasa keluarga Adhitama terasa sangat dingin dan sunyi. Pagi ini, Kirana bertekad untuk menjalankan perannya sebagai istri dengan sebaik-baiknya, dimulai dari hal yang paling sederhana. Ia berjalan menyusuri lorong panjang menuju dapur utama. Di sana, para pelayan dan koki rumah sedang sibuk bersiap. Kehadiran Kirana yang tiba-tiba membuat suasana dapur mendadak hening. Bei Sumi, kepala pelayan yang sudah bekerja belasan tahun di keluarga itu, menunduk kaku. Selamat pagi, Nyonya muda. Apakah ada yang Nyonya butuhkan? Sarapan untuk Tuan muda sedang kami siapkan, sapa Bei Sumi dengan nada sedikit canggung, mengira Kirana akan sama arogan dan menuntutnya dengan wanita-wanita dari keluarga kelas atas lainnya. Kirana tersenyum hangat, menggeleng pelan. Selamat pagi, Bei. Panggil Kirana saja. Tolong jangan panggil Nyonya muda, rasanya terlalu kaku. Dan kalau Bibi tidak keberatan, bolehkah saya yang menyiapkan sarapan untuk Mas Baskara pagi ini? Bei Sumi dan para pelayan lain saling berpandangan tak percaya. Nyonya rumah konglomerat ingin memasak sendiri? Tapi, Non, Tuan Baskara itu sangat pemilih soal makanan. Apalagi sejak kecelakaan itu, nafsu makannya sangat buruk, jelas Bei Sumi ragu-ragu. Tidak apa-apa, Bei. Saya akan mencoba membuat sesuatu yang hangat, balas Kirana sopan, mengambil celemek dan mengikatkannya di pinggang. Selama 45 menit berikutnya, dapur itu dipenuhi oleh aroma harum rempah-rempah yang menggugah selera. Kirana memasak semangkuk soto ayam kampung kuah kuning dengan racikan bumbu rahasia peninggalan almarhumah ibu kandungnya. Masakan sederhana, namun dibuat dengan penuh ketelatenan dan cinta. Saat jarum jam menunjukkan pukul 7 pagi, Kirana mendorong kereta makanan menuju ruang makan utama yang mewah. Baskara sudah berada di sana, duduk di kursi rodanya di ujung meja panjang. Pria itu sudah mengenakan kemeja rapi, wajahnya kembali dihiasi oleh topeng dingin dan tak tersentuh. Melihat Kirana datang mendorong kereta makanan dan bukan pelayan, sebelah alis Baskara terangkat. Di mana pelayan? Kenapa kau yang melakukan pekerjaan ini? Saya istri Mas Baskara, bukan tamu di rumah ini, jawab Kirana tenang, mengangkat mangkuk soto yang asapnya mengepul dan meletakkannya tepat di hadapan suaminya. Saya buatkan soto ayam. Masih sangat hangat. Silakan dicoba, Mas. Baskara menatap mangkuk itu dengan curiga. Sudah lama sekali ia tidak mencium aroma masakan rumahan seautentik ini di mansionnya yang hanya menyajikan hidangan ala barat. Dengan ragu, tangan sawo matangnya yang kokoh mengambil sendok, lalu menyesap kuah soto tersebut. Waktu seakan berhenti berputar. Baskara tertegun. Rasa gurih dan hangat dari kuah itu meledak di lidahnya, membawa kembali ingatan puluhan tahun lalu saat ia belum menjadi konglomerat dingin, saat neneknya masih hidup dan membuatkannya soto setiap kali ia sakit. Sesuatu di dalam dada Baskara berdesir aneh. Ia menatap Kirana yang berdiri tak jauh darinya, menunduk dengan sikap yang sangat sopan. Namun, sebelum Baskara sempat melontarkan pujian sekecil apapun, suara langkah sepatu hak tinggi yang menghentak arogan memecah ketenangan pagi itu.
Wow, lihatlah pemandangan menyedihkan ini. Seorang gadis yang dijual untuk melunasi hutang kini mencoba menjadi pembantu yang baik. Kirana dan Bhaskara menoleh bersamaan. Di ambang pintu ruang makan, berdiri Siska. Saudara tiri Kirana itu datang tanpa diundang, mengenakan dress merah menyala yang sangat mencolok, tersenyum licik seolah ia adalah pemilik rumah ini. Siska berjalan mendekati meja makan, melirik mangkuk soto di depan Bhaskara dengan tatapan jijik yang berlebihan. Soto pinggir jalan? Astaga, Kirana. Kau pikir ini warung kumuh tempat ibumu dulu berjualan? Kau benar-benar menurunkan standar rumah Tuan Bhaskara. Siska tertawa meremehkan. Ia lalu menatap Bhaskara dengan wajah yang dibuat penuh simpati palsu. Tuan Bhaskara, saya sungguh menyesal Anda harus memakan makanan rendahan ini. Ayah saya memang salah karena menumbalkan anak pembantu ini kepada Anda. Tapi jangan khawatir, jika Anda menceraikannya, saya bersedia mencarikan perawat profesional yang berkelas untuk mengurus kaki Anda yang cacat itu. Wajah Kirana memucat. Hinaan itu terlalu menyakitkan, bukan untuk dirinya, tapi karena Siska dengan berani menghina fisik suaminya. Gadis berhijab itu mengepalkan tangannya di balik kain gamisnya, bersiap untuk membela kehormatan Bhaskara. Namun, sebelum Kirana sempat membuka mulutnya, terdengar suara hantaman keras. Bhaskara melempar sendoknya ke atas meja hingga menimbulkan bunyi dentingan logam yang memekakkan telinga. Pria berkulit sawo matang itu menatap Siska dengan sorot mata elang yang benar-benar mematikan, mengunci wanita arogan itu dalam teror yang membekukan nyali. Siapa yang mengizinkan seekor lintah masuk ke dalam rumahku pagi ini? Desis Bhaskara dengan suara bariton yang sangat rendah namun menggetarkan seluruh kaca di ruangan itu. Siska tersentak kaget, senyum liciknya luntur seketika. Tuan Bhaskara, saya hanya... Masakan istriku ini 1000 kali lebih berharga daripada harga dirimu yang kau jual demi tas mewah. Siska, potong Bhaskara kejam, tanpa ampun. Pria itu menekan sebuah tombol di bawah mejanya. Dalam hitungan detik, 2 orang petugas keamanan bertubuh kekar muncul di ambang pintu. Seret wanita ini keluar dari mensionku. Jika dia berani menginjakan kakinya lagi di gerbang depan, patahkan kakinya. Siska membelalakan matanya, menjerit histeris saat kedua petugas keamanan itu menyeretnya keluar tanpa ampun. Lepaskan aku. Kirana, kau akan menyesal. Tuan Bhaskara, Anda gila. Ruang makan kembali hening. Napas Kirana masih sedikit memburu akibat ketegangan barusan. Ia menatap suaminya dengan rasa tak percaya. Pria yang semalam bersikap sangat dingin padanya, baru saja pasang badan dan menghancurkan kesombongan saudara tirinya hanya demi membela semangkuk soto ayam. Mas Bhaskara, terima kasih, bisik Kirana pelan, matanya berkaca-kaca. Bhaskara tak menjawab. Pria itu menghindari tatapan mata teduh Kirana, kembali mengambil sendoknya dan melanjutkan makannya dalam diam, berusaha menyembunyikan jantungnya yang berdebar tak karuan. Sore harinya, saat Bhaskara sedang pergi ke ruang fisioterapi di sayap lain mension, Kirana berniat membersihkan ruang kerja suaminya. Saat ia menyapu debu di dekat jendela kaca raksasa, matanya tak sengaja menangkap sebuah siluet dari arah taman belakang. Kirana menyipitkan matanya, jantungnya seakan berhenti berdetak saat melihat sosok tegap seorang pria berbaju hitam yang sedang berdiri tegak tanpa bantuan apapun, menatap lurus ke arah kolam renang. Pria itu membalikkan badannya, dan Kirana harus menutup mulutnya dengan kedua tangan agar tak menjerit kaget. Sosok pria tegap yang berdiri sempurna di atas kedua kakinya itu adalah
Baskara. Jantung Kirana berdegup gila-gilaan, menghantam rongga dadanya sekeras palu godam. Tangan gadis berhijab itu gemetar hebat saat menutupi mulutnya sendiri, berusaha meredam pekikan kaget yang nyaris lolos. Dari balik pilar marmer ruang kerja, ia menatap tak berkedip ke arah taman belakang. Baskara, pria yang divonis lumpuh permanen oleh tim dokter ternama, kini berdiri dengan postur tegap sempurna. Kulit sawo matangnya yang terekspos cahaya matahari sore memancarkan kekuatan fisik yang luar biasa. Tidak ada tongkat, tidak ada penyangga. Pria itu bahkan melangkah dengan tenang menyusuri tepian kolam renang sebelum akhirnya kembali duduk di kursi rodanya dengan gerakan terlatih. Kirana segera menarik tubuhnya mundur, bersembunyi di balik bayangan tirai raksasa. Napasnya memburu. Kepalanya dipenuhi ribuan pertanyaan yang berputar bagai badai. Jika suaminya bisa berjalan, mengapa pria itu memilih mengurung diri di atas kursi roda selama setahun terakhir? Mengapa ia membiarkan dirinya dihina dan ditatap dengan pandangan mengasihani oleh seluruh kolega bisnisnya, bahkan oleh keluarga Siska? Satu kesimpulan mengerikan melintas di benak Kirana. Kecelakaan setahun yang lalu bukanlah sebuah musibah biasa. Pasti ada seseorang yang sangat berkuasa dan berbahaya yang menginginkan kematian Baskara. Dengan berpura-pura lumpuh dan tak berdaya, Baskara sedang menidurkan kewaspadaan musuh-musuhnya, mengumpulkan kekuatan dalam diam untuk sebuah pembalasan yang mematikan. Gadis berhijab itu menelan ludah. Ia memejamkan mata, memantapkan hatinya. Rahasia ini terlalu besar dan berbahaya. Kirana berjanji pada dirinya sendiri, ia akan mengunci rapat-rapat apa yang baru saja ia lihat. Ia tidak akan bertanya, apalagi membongkarnya. Mulai detik ini, ia bukan hanya seorang istri yang merawat suaminya, melainkan tameng hidup yang akan menjaga rahasia pria itu dengan nyawanya sendiri. Malam harinya, suasana mansion kembali sunyi dan dingin. Kirana duduk di tepi ranjang kamar utama, melipas sajadahnya setelah menunaikan salat Isya. Pintu kamar terbuka, dan Baskara mengayuh kursi rodanya masuk. Wajah pria itu kembali mengenakan topeng esnya yang tak tertembus. Mas Baskara sudah selesai bekerja? Saya sudah siapkan air hangat kalau Mas mau mandi. Tawar Kirana lembut, bangkit berdiri dan menghampiri suaminya. Tidak ada sedikit pun perubahan di raut wajah Kirana. Ia tetap menatap pria di kursi roda itu dengan rasa hormat yang mendalam. Baskara menatap Kirana dengan mata elangnya yang menyipi curiga. Sepanjang makan malam tadi, ia menyadari istrinya itu bersikap jauh lebih protektif. Kirana menyingkirkan karpet yang sedikit terlipat di jalur kursi rodanya dan memastikan semua pintu terkunci rapat. Kau bersikap aneh hari ini, suara bariton Baskara memecah keheningan kamar. Apakah wanita ular tadi pagi membuatmu ketakutan? Atau kau mulai menyesali keputusanmu membuang cek perceraian itu? Tidak sama sekali, Mas. Kirana tersenyum teduh, menggelengkan kepalanya. Saya hanya ingin memastikan rumah ini aman dan nyaman untuk suami saya. Sebelum Baskara sempat mencecar lebih jauh, ponsel di atas meja rias Kirana berdering nyaring. Layar ponsel itu menampilkan nama Bapak Ayah tiri Kirana. Wajah ayu gadis itu seketika pias. Dengan tangan sedikit bergetar, ia meminta izin pada Baskara untuk mengangkat telepon tersebut dan berjalan menuju balkon kamar yang sepi. Halo, Pak, sapa Kirana pelan. Dari seberang sana, suara serak dan penuh tuntutan langsung menggelegar. Kirana, jangan basa-basi.
Aku dengar Baskara menawarkan cek perceraian dengan nominal puluhan miliar padamu. Kenapa kau belum mengirimkan uang itu ke rekening Bapak? Rentenir sudah mengancam akan menyita rumah ini. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Kirana. Ujung pashminanya tertiup angin malam yang dingin. Pak, saya mengembalikan cek itu. Saya tidak akan menjual pernikahan saya demi uang. Saya sudah menjadi istri Mas Baskara, dan saya akan mengabdi padanya. Anak tidak tahu diuntung, maki ayah tirinya dengan beringas. Kau pikir pria cacat itu menganggapmu istri? Dia hanya menjadikanmu pajangan. Kalau kau tidak membawa uang itu besok pagi, aku sendiri yang akan datang ke mansion itu dan menyeretmu pulang, lalu menjualmu pada bos rentenir itu. Telepon ditutup dengan bantingan keras. Kirana merosot, berjongkok di lantai balkon yang dingin. Ia menangis terseduh-seduh, menyembunyikan wajahnya di balik kedua telapak tangannya. Beban keluarganya terasa begitu mencekik, tak membiarkannya bernapas sedikit pun. Namun, Kirana tidak menyadari bahwa pintu kaca balkon itu sedikit terbuka. Di dalam kamar yang temaram, Baskara menghentikan putaran roda kursinya. Pria berkulit sawo matang itu mendengar setiap cacian yang dilontarkan ayah tiri Kirana. Rahang Baskara mengeras sempurna hingga urat di lehernya menonjol. Kilat matanya yang dingin seketika berubah menjadi lautan api yang murka. Pria itu menatap punggung bergetar istrinya di balkon. Tangannya yang besar dan kokoh mencengkram erat sandaran lengan kursi rodanya. Di tengah remangnya cahaya bulan, perlahan namun pasti, Baskara mengangkat tubuhnya, berdiri tegak di atas kedua kakinya, melepaskan topeng kelumpuhannya demi melindungi wanita yang mulai menggetarkan hatinya itu. Hembusan angin malam Jakarta menyapu wajah Kirana yang basah oleh air mata. Gadis berhijab itu masih berjongkok di sudut balkon, meratapi nasibnya yang tak henti-hentinya dijadikan komoditas oleh keluarga tirinya. Ia meremas ujung gamisnya, memohon kekuatan pada Sang Pencipta agar mampu bertahan di tengah badai ini. Ia tidak ingin uang Baskara, ia hanya ingin dihargai sebagai seorang manusia. Tiba-tiba, sebuah sentuhan hangat yang sangat kokoh mendarat di bahunya. Diikuti oleh sebuah jas katun hitam yang disampirkan untuk menutupi tubuhnya yang kedinginan. Aroma maskulin yang kuat dan elegan, perpaduan antara kayu cendana dan mask, langsung menenangkan saraf-saraf Kirana yang tegang. Kirana mendongak. Matanya membulat sempurna, napasnya tercekat di tenggorokan. Di hadapannya, menjulang bayangan seorang pria bertubuh tegap dan berdada bidang. Baskara. Suaminya itu tidak sedang duduk di kursi roda. Pria berkulit sawo matang itu berdiri kokoh dengan kedua kakinya sendiri, menatap Kirana dengan sorot mata elang yang memancarkan kelembutan yang menyayat hati sekaligus aura perlindungan yang sangat absolut. Mas Baskara. Anda. Bibir Kirana bergetar, ia nyaris tak bisa merangkai kata. Ia memang sudah tahu rahasia itu tadi sore, namun melihat pria ini berdiri langsung tepat di depan matanya, meruntuhkan seluruh pertahanan logikanya. Baskara merendahkan tubuhnya, berjongkok dengan satu lutut tepat di hadapan Kirana. Pria itu tidak berusaha menyangkal atau membuat alasan. Ia mengulurkan tangan besarnya, lalu dengan gerakan yang sangat hati-hati, ibu jarinya mengusap air mata yang menetes di pipi kuning langsat istrinya. Menangislah jika itu membuatmu lega, Kirana, bisik Baskara dengan suara baritonnya yang serak dan dalam. Tapi ini adalah malam terakhir kau meneteskan air mata karena keluarga tirimu. Aku sudah mendengar semuanya. Mas, kaki Anda, rahasia Anda.
Cicit Kirana panik, buru-buru menoleh ke sekeliling, takut ada pelayan atau kamera pengintai yang melihat mereka. Ia justru lebih mengkhawatirkan keselamatan Baskara daripada dirinya sendiri. Melihat reaksi istrinya yang murni tanpa pamrih itu, hati Baskara berdesir hebat. Selama setahun penuh ia hidup dalam kewaspadaan, menganggap semua orang adalah musuh yang siap menikamnya. Namun gadis ini, yang dijual dan dihina, justru menjadikan keselamatan Baskara sebagai prioritas utamanya. Baskara meraih tangan Kirana, menggenggamnya erat. Tidak ada yang bisa menyakitiku di rumah ini, Kirana. Kecelakaan setahun yang lalu adalah sabotase yang diatur oleh Dewan Direksi perusahaanku sendiri. Mereka mengira aku lumpuh dan tak berguna, sehingga mereka mulai menunjukkan sifat asli mereka layaknya lintah kelaparan. Aku sengaja mengurung diri di kursi roda ini untuk mengumpulkan bukti kejahatan mereka dan menghancurkan mereka dari dalam. Pria itu menatap lurus ke dalam mata teduh Kirana, memancarkan ketegasan baja yang tak terbantahkan. Tapi mulai malam ini, rencanaku berubah. Aku tidak akan membiarkan ayah tirimu atau siapapun di dunia ini menyentuh istriku. Kau menolak puluhan miliar demi menjaga kehormatan pernikahan ini. Sebagai balasannya, aku akan menjadikanmu ratu yang tak tersentuh di kerajaanku. Kirana menahan isaknya, hatinya meleleh mendengar sumpah perlindungan dari pria yang sangat ditakuti itu. Baskara kemudian membantu Kirana berdiri. Ia tidak segera kembali ke kursi rodanya, melainkan memeluk pinggang gadis itu dengan protektif dan menuntunnya kembali masuk ke dalam kamar. Malam itu, di balik pintu tebal mansion Adhitama, sebuah aliansi terkuat sekaligus benih cinta yang paling tulus mulai mengakar kuat di antara dua jiwa yang terluka. Keesokan paginya, kejutan besar mengguncang kediaman keluarga tiri Kirana. Siska yang sedang memoles kuku di ruang tamu, dikejutkan oleh kedatangan belasan pria bersetelan jas hitam yang dipimpin langsung oleh asisten pribadi Baskara. Ayah tiri Kirana keluar dengan wajah pucat pasi saat melihat surat resmi dari pengadilan yang dilemparkan ke atas meja kacanya. Apa maksudnya ini? Jerit sang ayah tiri dengan tangan gemetar. Asisten Baskara menatap mereka dengan dingin. Itu adalah akta pengambil alihan aset. Tuan Baskara Adhitama telah membeli seluruh hutang Anda dari pihak rentenir tadi subuh. Mulai detik ini, Tuan Baskara adalah pemilik sah dari rumah ini, perusahaan Anda yang bangkrut, dan seluruh aset keluarga Anda. Beliau berpesan, jika Anda atau putri Anda berani menghubungi, mengancam, atau bahkan menyebut nama Nyonya Kirana lagi, beliau akan mengeksekusi penyitaan rumah ini dan melempar kalian berdua ke jalanan tanpa sepeser uang pun. Siska menjerit histeris, wajahnya memerah padam karena amarah dan rasa iri yang membakar tulang-tulangnya. Ia tak menyangka pria cacat yang ia buang itu justru memiliki kekuasaan mutlak yang kini mencekik leher keluarganya demi melindungi saudara tirinya yang miskin. Dendam kesumat meledak di dada Siska. Ia meraih ponselnya, mencari nomor seseorang di masa lalu Baskara, seseorang dari Dewan Direksi yang sangat membenci pria itu. Siska bertekad, ia akan menghancurkan Kirana dan Baskara sekaligus, meski ia harus bersekutu dengan iblis sekalipun. Cahaya mentari pagi menyusup malu-malu dari balik tirai beludru tebal di kamar utama mansion Adhitama. Kirana berdiri di depan cermin rias yang tinggi, merapikan lipatan hijab pashmina sewarna kayu manis yang membingkai sempurna wajah kuning langsatnya. Udara pagi ini terasa sangat berbeda. Hatinya yang selama berhari-hari dipenuhi awan mendung dan rasa takut, kini mulai disinari seberkas cahaya kehangatan. Pantulan di cermin tidak lagi memperlihatkan seorang gadis malang yang dijual untuk melunasi hutang keluarga,
melainkan seorang istri yang kehadirannya dihormati dan dilindungi oleh imamnya. Dari pantulan cermin itu pula, Kirana melihat Baskara melangkah tanpa suara mendekatinya. Pria bertubuh tegap dengan kulit sawo matang itu sudah mengenakan kemeja biru tua yang pas di badan, menampilkan bahunya yang lebar dan kokoh. Tidak ada kursi roda di sekitarnya saat pintu kamar masih terkunci rapat dari dalam. Baskara berdiri tepat di belakang Kirana, memberikan jarak yang sopan namun cukup dekat hingga aroma cendana maskulinnya yang khas memanjakan indera penciuman gadis itu. Masih belum terbiasa melihatku berdiri tegak. Suara bariton Baskara memecah keheningan, mengalun lembut namun penuh wibawa. Pria itu meletakkan sebuah kotak kecil berlapis beludru merah di atas meja rias, tepat di hadapan Kirana. "Bukan begitu, Mas?" Kirana menunduk sedikit. Pipinya bersemu merah menyadari detak jantungnya yang berdebar tak menentu. "Saya hanya masih merasa seperti sedang bermimpi. Bahwa Allah mengirimkan sosok pelindung yang begitu kuat tepat di saat saya merasa dunia saya sudah runtuh." Baskara tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sangat langka dan mahal, yang hanya ia persembahkan untuk gadis di hadapannya ini. "Buka kotaknya, Kirana." Dengan tangan sedikit bergetar, Kirana membuka kotak tersebut. Di dalamnya terbaring sebuah bros berlian kuno berbentuk bunga melati, perhiasan peninggalan era kolonial yang merupakan warisan turun-temurun ibunda Baskara. Mata Kirana membulat sempurna. Meski ia lahir dari keluarga yang sempat kaya, ia tahu persis nilai historis dan nominal dari benda pusaka tersebut tidak ternilai harganya. "Mas Baskara, ini terlalu berharga. Saya tidak pantas. Kau adalah Nyonya Adhitama yang sah." "Istriku," potong Baskara tegas. Pria itu mengambil bros melati tersebut, lalu dengan gerakan yang luar biasa hati-hati dan lembut, ia menyematkannya di lipatan dada hijab Kirana. Ujung jari Baskara yang kasar dan hangat tanpa sengaja menyentuh bahu Kirana, mengirimkan aliran listrik tak kasat mata ke sekujur tubuh gadis itu. Baskara menatap bayangan istrinya di cermin dengan tatapan yang kembali menajam. Malam ini, Dewan Direksi mengadakan jamuan makan malam tahunan perusahaan di Hotel Mulia Senayan. Itu adalah sarang ular berbisa, tempat musuh-musuhku yang sesungguhnya berkumpul. Mereka mengirimkan undangan dan secara eksplisit meminta agar kau hadir mendampingiku. Mereka berniat mengujiku dari balik kursi rodaku dengan cara menyerang mentalmu. Wajah Kirana menegang. Ia mengerti sekarang. Pernikahan mendadak Baskara dengan gadis dari keluarga berhutang pasti telah memicu kecurigaan Dewan Direksi yang haus kekuasaan. "Saya siap mendampingi Mas Baskara," jawab Kirana mantap, menatap lurus mata elang suaminya dari pantulan cermin. "Saya akan menjadi tameng bagi kehormatan Mas. Rahasia Mas aman bersama saya." Sementara itu, di sebuah kafe eksklusif di kawasan SCBD yang dipenuhi kaum elit ibu kota, aroma kopi mahal tak mampu menutupi aura busuk dari konspirasi yang sedang dirajut. Siska duduk menyilangkan kakinya dengan sangat angkuh. Rambut ikalnya yang diwarnai pirang madu hasil salon jutaan rupiah tergerai bebas, kontras dengan gaun merah menyalanya. Di hadapannya, duduk Rendra, wakil direktur utama Adhitama Group, pria ambisius berusia 40-an yang menjadi otak sesungguhnya di balik kecelakaan tragis Baskara setahun yang lalu. "Jadi, si cacat itu tidak menceraikan saudara tirimu yang miskin itu, melainkan malah melunasi seluruh hutang keluargamu yang puluhan miliar dalam semalam." Rendra menyesap kopi espressonya, menyeringai licik memperlihatkan deretan giginya. "Sangat tidak masuk akal. Baskara yang kukenal adalah monster berdarah dingin.
Jika dia rela mengeluarkan uang tunai sebanyak itu, artinya gadis berhijab itu telah menjadi kelemahan fatalnya yang baru. Benar, Pak Rendra, desis Siska penuh dendam kesumat, matanya berkilat memancarkan kedengkian yang mengerikan. Kirana hanyalah anak tiri yang naif dan tak punya apa-apa. Anda bisa menghancurkan harga dirinya malam ini juga di depan seluruh pemegang saham. Buat Baskara merasa sangat hina dan malu memiliki istri rendahan seperti dia. Jika mental pria cacat itu hancur dan ia merasa tak berdaya melindungi istrinya, dia pasti akan dengan sukarela menyerahkan kursi direktur utama kepada Anda. Rendra tertawa pelan, tawa serak yang menggetarkan udara dengan kelicikan. Oh, Siska, aku punya rencana yang jauh lebih brilian dan dramatis dari sekadar mempermalukan gadis rendahan itu. Malam ini, di puncak jamuan makan malam itu, kita akan melihat apakah sang harimau cacat akan tetap duduk manis meratapi nasibnya di kursi rodanya, di saat istri kesayangannya sedang meregang nyawa di depan matanya. Gemerlap lampu gantung kristal raksasa memancarkan pendar cahaya keemasan ke seluruh penjuru Grand Ballroom Hotel Mulia Senayan malam itu. Ratusan tamu elit ibu kota, yang dibalut gaun malam desainer ternama dan jas pesanan khusus, saling bersulang dengan gelas kristal berisi sampanye mahal. Alunan musik orkestra mengalun sangat lembut, namun irama itu gagal menyamarkan aroma persaingan, kepalsuan, dan kemunafikan yang sangat pekat menguar di udara. Jamuan ini bukan sekadar perayaan tahunan korporasi, melainkan sebuah medan perang politik tak kasat mata yang sangat kejam. Di pintu masuk utama yang dijaga ketat, langkah kaki dan obrolan para tamu mendadak terhenti. Udara di dalam ruangan seakan membeku ditarik keluar. Pintu ganda berbahan kayu mahoni terbuka perlahan, menampilkan sosok Baskara yang mengayuh sendiri kursi rodanya. Pria berkulit sawo matang itu mengenakan tuxedo hitam pekat yang dipotong dengan sangat presisi, memancarkan aura dominasi yang absolut meskipun ia sedang duduk tak berdaya. Rahang tegasnya mengeras, sementara sorot matanya yang setajam. Elang menyapu seluruh sudut ruangan bak predator puncak yang sedang mengawasi gerak-gerik mangsanya. Namun, yang membuat semua tamu menahan napas adalah sosok bidadari yang melangkah dengan keanggunan luar biasa di samping kursi roda tersebut. Kirana. Gadis itu mengenakan gaun malam berpotongan sopan dan tertutup dengan warna zamrud yang sangat pekat, memeluk tubuhnya tanpa memperlihatkan lekuk yang berlebihan. Hijab sutra senada membingkai wajah kuning langsatnya, disempurnakan dengan bros berlian melati pusaka keluarga Adhitama yang berkilau luar biasa mewah di dadanya. Riasan wajah Kirana sangat natural, menonjolkan kecantikan murni khas wanita Nusantara yang menyejukkan hati sekaligus mengintimidasi siapapun yang mencoba merendahkannya. Baskara menghentikan putaran roda kursinya, lalu mendongak menatap Kirana. Di bawah tatapan ratusan mata yang sedang menghakimi dan menilai, pria itu mengulurkan tangan kanannya yang kokoh. Tanpa ragu sedetik pun, Kirana menyambut uluran tangan itu, menggenggamnya dengan kelembutan yang menyiratkan kekuatan luar biasa besar. Jangan pernah menundukkan pandanganmu di ruangan ini, Kirana. Kau adalah ratu di kerajaanku. Biarkan mereka yang menunduk padamu, bisik Baskara parau, suaranya hanya bisa didengar oleh telinga istrinya. Kirana mengangguk pelan. Dagunya terangkat dengan keanggunan alami. Ia berjalan perlahan mendampingi kursi roda suaminya membelah lautan manusia. Bisik-bisik kejut dan penuh kedengkian mulai terdengar dari barisan sosialita yang menyadari nilai historis bros berlian pusaka di dada Kirana. Sementara itu, para pemegang saham tak henti menatap Kirana dengan kekaguman yang sulit disembunyikan. Di sudut ruangan dekat meja utama, Rendra mengertakkan giginya menahan kesal.
Kehadiran Kirana yang memukau dan sama sekali tidak terlihat seperti gadis miskin yang dijual benar-benar merusak skenario awalnya. Di samping Rendra, Siska yang berhasil menyelinap masuk berkat undangan VIP dari pria itu, mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga buku-buku jarinya memutih, menahan rasa iri yang membakar hangus dada dan harga dirinya. "Selamat malam, Tuan Direktur," sapa Rendra dengan senyum palsu yang memuakkan saat Baskara dan Kirana tiba di tengah ruangan. Rendra membungkuk sedikit, sebuah gestur ejekan yang sengaja dilebih-lebihkan. "Dan Nyonya Kirana, sungguh sebuah kejutan besar melihat Anda hadir di sini. Saya dengar Anda terpaksa menggantikan posisi saudari Anda demi melunasi hutang miliaran ayah Anda. Pengorbanan yang sangat tragis. Tentu tidak mudah menjadi perawat seumur hidup untuk pria cacat yang tak lagi bisa memberikan masa depan untuk Anda." Kalimat beracun yang sengaja diucapkan dengan volume keras itu langsung memancing tawa tertahan dari para kroni Rendra. Siska menyeringai penuh kemenangan dari belakang punggung pria itu. Mereka semua menunggu Kirana menangis lari ketakutan, atau menunggu Baskara meledak dalam amarah yang tak terkendali agar citranya di mata investor semakin hancur. Namun, apa yang mereka harapkan menguap begitu saja. Kirana tersenyum sangat manis. Suara lembutnya mengalun dengan ketenangan yang mematikan, bening, dan tajam bagai sembilu. "Tentu saja pengorbanan itu sangat sepadan, Bapak Rendra. Mengabdi dan merawat seorang suami yang memiliki hati mulia serta otak yang jenius adalah sebuah kehormatan besar, jauh lebih bermartabat daripada harus berdiri di sini dengan fisik yang sempurna namun memiliki jiwa yang busuk dan cacat oleh keserakahan, kelicikan, serta sifat haus kekuasaan." Hening yang sangat mencekik seketika menjerat ballroom megah tersebut. Para tamu terkesiap serentak. Rendra mematung, wajah arogannya memerah padam terkena tamparan verbal yang sangat elegan namun menelanjangi sifat aslinya dari seorang gadis muda yang ia remehkan. Ego pria paruh baya itu hancur lebur berserakan. Di bawah sana, Baskara diam-diam tersenyum menyeringai di atas kursi rodanya. Darahnya berdesir hebat dipenuhi rasa bangga dan cinta yang meluap-luap terhadap sang istri. Merasa dipermalukan habis-habisan di depan ratusan mata, iblis di dalam hati Rendra mengambil alih. Pria itu memberikan isyarat mata yang sangat cepat ke arah seorang pelayan bayaran yang berdiri di balkon lantai 2, persis di atas posisi Kirana berada. Pelayan itu mengangguk kaku, lalu dengan sisa tenaganya, ia mendorong paksa sebuah kereta baja yang mengangkut tumpukan patung es dekorasi seberat puluhan kilogram, menghantamkannya ke pagar kaca pembatas yang murmurnya telah dilonggarkan sebelumnya. Terdengar bunyi derak kaca yang melengking sangat mengerikan dari atas langit-langit. Para tamu menjerit histeris dan berlarian panik menyelamatkan diri. Rendra tersenyum iblis. Balok-balok es raksasa beserta pecahan kaca tajam itu meluncur jatuh bebas bak peluru raksasa, mengarah tepat ke kepala Kirana dengan kecepatan maut. Kirana mendongak. Matanya membulat sempurna. Kakinya seakan tertancap kuat di atas karpet tebal, lumpuh oleh rasa terkejut. Waktu di dalam ruangan itu terasa berhenti berputar. Di detik yang persis sama, sorot mata elang Baskara menyala oleh murka yang meledak tak tertahankan. Insting pelindungnya menabrak seluruh batas akal sehat dan rencana strategis yang ia susun setahun lamanya. Rahasia besar yang ia simpan dengan darah dan air mata, seketika tidak ada artinya dibandingkan dengan keselamatan sehelai rambut pun dari wanita yang sangat dicintainya. Dengan raungan bariton yang menggetarkan lantai marmer ballroom, pria yang selama ini divonis lumpuh permanen itu menendang pijakan besi kursi rodanya dengan sekuat tenaga. Otot-otot kakinya yang kokoh melesat bagai pegas baja murni.
Diiringi tatapan ngeri dari ratusan mata yang terbelalak tak percaya, Baskara melompat bangkit berdiri dengan keperkasaan yang mutlak. Suara pecahan kaca yang memekakkan telinga merobek kemegahan Grand Ballroom Hotel Mulia Senayan. Bongkahan es raksasa bercampur beling meluncur deras bak meteor yang siap menghancurkan tubuh rapuh Kirana. Namun, sebelum maut itu sempat menyentuh sehelai pun benang dari hijab zamrudnya, sebuah bayangan hitam melesat dengan kecepatan yang tak kasat mata. Baskara, pria yang dikira cacat dan tak berdaya itu, menerjang maju dengan kekuatan penuh dari kedua kakinya yang ternyata sangat kokoh. Lengan besar dengan otot-otot yang mengeras sempurna itu merengkuh pinggang Kirana, menarik tubuh gadis itu dengan tarikan yang sangat bertenaga namun melindungi. Baskara memutar tubuhnya di udara, menjadikan punggung lebarnya yang terbalut tuxedo mahal sebagai perisai baja untuk menahan hantaman hujan es dan kaca tajam. Brak! Perang! Dentuman keras mengguncang lantai marmer, disusul jeritan histeris dari para tamu sosialita yang berlarian mencari tempat berlindung. Debu dari serpihan es dan kristal beterbangan, mengaburkan pandangan selama beberapa detik yang terasa bagai keabadian. Di tengah kekacauan yang mencekam itu, waktu seakan membeku bagi semua orang yang menyaksikan pemandangan mustahil di depan mata mereka. Perlahan, kabut debu es itu menipis. Di tengah lautan pecahan kaca, Baskara berdiri tegap. Pria berkulit sawo matang itu menjejakkan kedua kakinya dengan postur dominan yang memancarkan otoritas absolut. Napasnya memburu, namun sorot matanya yang setajam elam menyala-nyala oleh murka yang belum pernah terlihat sebelumnya. Di dalam dekapan lengannya yang protektif, Kirana bersandar dengan wajah pucat pasi dan dada yang naik turun dengan cepat. Gadis kuning langsat itu tidak terluka sedikit pun, sepenuhnya aman di dalam sangkar perlindungan suaminya. Hening yang sangat mencekik langsung menjerat ratusan tamu elit di ruangan itu. Rahang mereka seakan jatuh ke lantai. Siska yang berdiri tak jauh dari sana memelalakan matanya hingga nyaris keluar dari kelopaknya. Kakinya bergetar hebat. Pria yang selama ini ia hina sebagai orang cacat, pria yang ia tolak mentah-mentah, kini berdiri menjulang bak dewa perang yang tak terkalahkan. Ketampanan dan wibawa Baskara berkali lipat lebih mematikan saat pria itu berdiri di atas kedua kakinya. Sementara itu, wajah Rendra berubah sepucat mayat. Jantung pria paruh baya itu serasa berhenti berdetak. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari pelipisnya. Rencananya hancur berantakan. Teror yang sesungguhnya baru saja dimulai, karena monster yang selama ini ia kira tertidur pulas di atas kursi roda, kini telah bangkit sepenuhnya. Mas Baskara, kaki mas. Bisik Kirana dengan suara bergetar, tangannya yang dingin mencengkeram kerah kemeja suaminya. Air mata kelegaan tumpah membasahi pipinya. Ia tahu rahasia ini, tapi melihat suaminya rela membongkar penyamaran setahun penuh hanya demi menyelamatkan nyawanya, membuat hati Kirana meleleh seutuhnya. Baskara menunduk, menatap wajah istrinya dengan kelembutan yang menyayat hati. Aku sudah berjanji, Kirana. Tidak ada yang boleh menyentuh ratuku di kerajaanku sendiri. Pria itu mengusap lembut debu es di hijab Kirana, lalu perlahan melepaskan dekapannya, memastikan istrinya berdiri dengan aman di belakangnya. Baskara kemudian memutar tubuhnya, menatap lurus ke arah balkon lantai 2 tempat pelayan bayaran tadi berdiri, lalu pandangannya turun mengunci sosok Rendra yang sedang berusaha melangkah mundur ke arah pintu keluar. Tutup seluruh pintu keluar, suara bariton Baskara menggelegar dahsyat, memantul di dinding-dinding ballroom yang luas. Tidak ada satu orang pun yang boleh meninggalkan ruangan ini. Dalam hitungan detik,
belasan pria bersetelan serba hitam yang merupakan pasukan keamanan elit pribadi Bhaskara muncul dari berbagai arah dan memblokir seluruh akses. Mereka bergerak dengan presisi militer, mengepung ballroom dan langsung meringkus pelayan bayaran di lantai 2 yang mencoba kabur. Bhaskara melangkah maju. Suara ketukan pantofel mahalnya di atas lantai marmer terdengar bak detak jam kematian bagi musuh-musuhnya. Pria itu mengabaikan kursi rodanya yang kini terguling tak berguna di sudut ruangan. Ia berhenti tepat 2 meter di hadapan Rendra, menatap wakil direkturnya itu dengan pandangan menguliti yang membekukan darah. "Kau terlihat sangat terkejut, Rendra. Apakah kau kecewa melihatku tidak mati malam ini? Atau kau lebih kecewa karena menyadari bahwa kecelakaan mobil remblong yang kau atur setahun lalu gagal melumpuhkanku secara permanen?" Kalimat Bhaskara bagai petir di siang bolong bagi seluruh pemegang saham yang hadir. Bisik-bisik kejut seketika meledak. Rendra menelan ludah dengan susah payah, mencoba mempertahankan sisa-sisa wibawanya yang telah hancur. Itu fitnah. Apa maksudmu, Bhaskara? Kau menuduhku tanpa bukti. Aku adalah wakil direktur utama di perusahaan ini, teriak Rendra dengan suara melengking panik, wajahnya memerah padam berusaha menutupi ketakutannya. Bhaskara menyeringai tipis, sebuah senyuman kejam yang membuat nyali siapapun menciut. Pria itu mengangkat tangan kanannya, memberikan isyarat pada asisten pribadinya yang segera melangkah maju membawa sebuah koper perak berisi bukti-bukti yang akan membalikkan seluruh tatanan kekuasaan malam itu juga. Asisten pribadi Bhaskara membuka koper perak itu dan mengeluarkan sebuah tablet canggih. Dengan sigap, ia menyambungkan perangkat tersebut ke sistem layar raksasa yang menempel di dinding utama ballroom. Dalam sekejap, proyektor menyala, menampilkan rentetan dokumen forensik, mutasi rekening bank di luar negeri, dan rekaman audio yang sangat jernih. Kau selalu meremehkanku saat melihatku duduk di kursi roda, Rendra, ucap Bhaskara dengan nada suara yang sangat tenang namun mengintimidasi, bergema memecah keheningan ruangan. Kau pikir, kelumpuhanku membuat otakku pun ikut lumpuh. Selama 12 bulan terakhir, aku membiarkanmu dan komplotanmu merasa menang. Aku mengamati setiap transaksi gelapmu, setiap tanda tangan palsumu, dan setiap dana perusahaan yang kau gelapkan ke rekening pribadimu di Kepulauan Kaiman. Bau obat-obatan yang antiseptik dan dingin mendominasi udara di ruang perawatan VIP Rumah Sakit Medika Jakarta. Suara ketukan ritmis dari monitor pendeteksi detak jantung menjadi satu-satunya melodi yang memecah keheningan malam yang panjang itu. Di atas ranjang pasien yang serba putih, Kirana terbaring lemah dengan wajah kuning langsatnya yang masih memucat. Gaun malam zamrudnya telah berganti dengan pakaian rumah sakit, dan sebuah perban putih rapi menutupi luka gores di bagian belakang lehernya. Luka itu memang tidak dalam, namun syok luar biasa akibat rentetan kejadian mematikan di ballroom telah membuat tubuh gadis itu menyerah pada kelelahan ekstrim. Di sisi ranjang, duduk seorang pria yang tak pernah beranjak sedetik pun sejak mereka tiba di rumah sakit 4 jam yang lalu. Bhaskara Adhitama. Pria yang ditakuti oleh seluruh elit bisnis ibu kota itu kini terlihat berantakan. Jas tuksedonya entah dibuang kemana, menyisakan kemeja putih yang lengan bajunya digulung kasar hingga siku. 2 kancing teratasnya terbuka, menampilkan dada bidangnya yang naik turun menahan kecemasan. Rambut hitamnya yang selalu tersisir rapi kini acak-acakan karena terus-menerus diusap dengan frustrasi. Bhaskara menunduk, menautkan jemarinya yang kokoh dengan jemari lentik Kirana yang terasa sedingin es. Pria berkulit sawo matang itu menempelkan punggung tangan istrinya ke bibirnya, mengecupnya lama dengan mata terpejam.
Rasa bersalah yang teramat besar menghantam dadanya layaknya godam. Ia telah menarik gadis tak berdosa ini ke dalam pusaran dendam dan perebutan kekuasaannya. Ia pikir, dengan uang dan kekuasaannya, ia bisa menjamin keselamatan Kirana 100%. Namun, melihat balok es raksasa itu nyaris meremukkan tubuh istrinya tadi, Baskara menyadari betapa rapuhnya nyawa manusia dan betapa ia tidak sanggup membayangkan hidupnya tanpa kehadiran bidadari berhijab ini. Perlahan, kelopak mata Kirana bergerak. Bulu mata lentiknya bergetar sebelum akhirnya terbuka sepenuhnya, menyesuaikan diri dengan cahaya lampu ruangan yang temaram. Hal pertama yang tertangkap oleh penglihatannya adalah langit-langit putih, dan hal kedua adalah kehangatan luar biasa yang membungkus tangan kanannya. Kirana menoleh pelan. Ia melihat suaminya duduk menunduk dengan postur yang menyiratkan keputusasaan. "Mas?" "Baskara," panggil Kirana dengan suara yang sangat parau dan pelan, nyaris seperti embusan angin. Mendengar suara itu, Baskara langsung mendongak. Sorot mata elangnya yang biasanya dingin dan tak tertembus, kini memancarkan kelegaan yang begitu luar biasa hingga matanya tampak berkaca-kaca. Pria itu bangkit dari kursinya, mencondongkan tubuh tegapnya ke arah Kirana, tangannya yang besar dengan sangat lembut mengusap puncak kepala istrinya yang tertutup hijab instan. "Kirana, alhamdulillah, kau sadar," bisik Baskara, suaranya bergetar menahan luapan emosi yang membuncah. Ia menuangkan sedikit air putih ke dalam gelas dan membantu Kirana meminumnya perlahan melalui sedotan. Setelah tenggorokannya terasa lebih baik, Kirana memaksakan sebuah senyuman tipis. "Mas tidak perlu sekhawatir ini. Saya tidak apa-apa, hanya sedikit terkejut. Luka di leher saya juga tidak sakit." Baskara meletakkan gelas itu kembali, lalu kembali menggenggam tangan Kirana dengan erat. Rahangnya mengeras sejenak sebelum ia menundukkan pandangannya. "Ini semua salahku. Aku terlalu angkuh, mengira aku bisa mengendalikan Rendra sepenuhnya. Aku menjadikanmu target sasaran mereka malam ini. Jika tebakanku meleset sedetik saja tadi, aku pasti sudah kehilanganmu." Kirana menggeleng pelan. Tangan kirinya yang bebas terulur, menyentuh rahang kokoh suaminya dengan ujung jemarinya. Sentuhan lembut itu membuat napas Baskara tercekat. "Ini bukan salah Mas Baskara," ucap Kirana dengan tatapan mata yang sangat jernih dan tulus, menembus langsung ke dasar jiwa sang direktur utama. "Sejak awal saya memutuskan untuk bertahan di mansion itu, saya sudah berjanji untuk menjadi pelindung bagi Mas, sama seperti Mas yang telah menjadi pelindung bagi kehormatan saya. Kita berdiri di medan perang yang sama. Dan melihat Mas akhirnya bisa berdiri tegak dengan kedua kaki Mas sendiri di depan semua orang, itu adalah bayaran yang lebih dari cukup untuk luka kecil ini." Dada Baskara bergemuruh hebat. Dinding es tebal yang membekukan hatinya selama setahun terakhir hancur lebur tak bersisa, dicairkan oleh ketulusan yang murni dari gadis yang awalnya dipaksa menikah dengannya. Pria itu menyadari, pernikahan yang diawali tanpa cinta ini telah bertransformasi menjadi anugerah terindah dalam hidupnya. "Aku membelimu dengan selembar kertas hutang," bisik Baskara parau, menatap dalam-dalam ke manik mata Kirana, "tapi kau membeliku dengan ketulusan yang tak ternilai harganya. Maafkan aku karena pernah berniat menceraikanmu, Kirana. Aku berjanji, mulai detik ini, satu-satunya tempat di mana kau akan menangis adalah di dalam pelukanku karena kebahagiaan." Air mata haru menetes dari sudut mata Kirana. Ia mengangguk pelan, memberikan jawaban yang tak perlu diucapkan dengan kata-kata. Malam itu, di dalam ruang perawatan rumah sakit yang sunyi,
Baskara mengecup kening istrinya dengan penuh kelembutan, menyegel sebuah janji suci yang sesungguhnya. Pernikahan dingin itu telah resmi berakhir, digantikan oleh rumah yang dipenuhi kehangatan cinta sejati. 3 bulan berlalu sejak malam yang menggemparkan jagat bisnis ibu kota. Badai besar telah berlalu, menyisakan langit yang cerah bagi Mension Adhitama. Keadilan ditegakkan dengan sangat tajam dan tanpa ampun. Rendra, sang dalang di balik kecelakaan Baskara, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas berlapis-lapis dakwaan kejahatan korporasi dan percobaan pembunuhan. Seluruh asetnya disita oleh negara. Siska dan ayah tiri Kirana tidak luput dari ganjaran karma mereka. Bukti keterlibatan Siska dalam membantu Rendra menyelinap di malam jamuan makan malam membuat wanita arogan itu ikut terseret ke meja hijau. Ia divonis bersalah sebagai kaki tangan dan harus mendekam di balik jeruji besi. Ayah tiri Kirana yang kehilangan segalanya dan tak lagi memiliki siapapun untuk diperas, akhirnya jatuh miskin dan hidup luntang-lantung di jalanan, dihancurkan oleh keserakahannya sendiri. Di sisi lain, kehidupan di Mension Adhitama berubah 180 derajat. Rumah raksasa yang dulunya terasa seperti kuburan mewah bersuhu 0 derajat itu, kini dipenuhi oleh kehangatan dan cahaya. Tidak ada lagi kursi roda yang berderit di lorong-lorong sepi. Para pelayan bekerja dengan senyum lebar, seringkali menahan tawa melihat interaksi manis antara tuan dan nyonya besar mereka. Sore itu, angin berhembus sejuk menyapu taman belakang mension yang dipenuhi hamparan bunga mawar putih kesukaan Kirana. Matahari mulai terbenam, melukiskan semburat jingga keemasan di langit Jakarta. Kirana sedang duduk di kursi taman berbahan rotan, memangku sebuah buku resep masakan kuno. Gadis itu mengenakan gamis berwarna persik dengan hijab pashmina senada yang menjuntai anggun menutupi dadanya. Wajah kuning langsatnya memancarkan rona kebahagiaan yang sangat kentara. Ia terlihat begitu damai, meresapi aroma tanah basah sehabis gerimis. Terdengar langkah kaki yang mantap mendekat dari arah pintu kaca ruang kerja. Baskara melangkah keluar. Pria itu sudah membuang jas kerjanya, hanya mengenakan kemeja biru muda yang dilipat rapi hingga siku. Kulit sawo matangnya berpadu sempurna dengan garis wajahnya yang kini jauh lebih rileks dan sering menyunggingkan senyum. Di tangannya, Baskara membawa 2 cangkir teh kamomil yang masih mengepul hangat. Sedang mencari resep baru untuk menyiksa koki dapur kita lagi, sayang? Goda Baskara dengan suara baritonnya yang berat dan menggetarkan hati, meletakkan kedua cangkir teh itu di atas meja bundar di hadapan Kirana. Kirana mendongak, matanya menyipit indah karena tersenyum lebar. Ia menutup bukunya dan menerima cangkir teh tersebut. Saya hanya ingin mencoba membuat sop buntut bakar besok siang, Mas. Bei Sumi bilang itu makanan kesukaan Mas Baskara sebelum kecelakaan itu. Baskara terdiam sejenak. Pria itu menarik kursi dan duduk tepat di sebelah istrinya. Jarak mereka begitu dekat hingga lutut mereka bersentuhan. Baskara menatap Kirana dengan pandangan yang syarat akan cinta yang begitu dalam, sebuah tatapan yang selalu berhasil membuat pipi Kirana bersemu merah. Makanan kesukaanku bukan lagi sop buntut bakar, Kirana, ucap Baskara pelan, meletakkan cangkirnya dan beralih menggenggam kedua tangan istrinya. Makanan kesukaanku adalah apapun yang dimasak oleh tangan ini. Tangan yang tidak pernah meninggalkanku saat aku berada di titik terendah. Kirana menunduk malu, namun Baskara menyentuh dagunya dengan lembut, memaksanya untuk kembali menatap mata elang pria itu. Dulu, rumah ini adalah penjara bagiku. Tempat aku menyusun balas dendam dan mengumpulkan kebencian. Baskara melanjutkan kata-katanya,
Suaranya mengalun bagai puisi di tengah senja. Tapi sejak kau melangkah masuk ke kamarku dengan gaun pengantinmu malam itu, menolak cek perceraian dariku, dan memilih menyeduh semangkuk soto di dapurku, kau mengubah penjara ini menjadi sebuah surga. Kirana merasakan matanya kembali berkaca-kaca, namun kali ini sepenuhnya karena kebahagiaan. Mas Baskara yang membuat surga itu menjadi nyata. Mas melindungi saya, mengangkat derajat saya, dan mengajarkan saya bahwa cinta sejati tidak harus dimulai dari pandangan pertama, melainkan dari ketulusan untuk saling menerima. Baskara tersenyum luas. Pria yang ditakuti seluruh musuhnya itu kini tak ubahnya seorang suami yang mabuk kepayang. Ia mencondongkan tubuhnya, mengecup kening istrinya dengan sangat lama dan penuh kelembutan, membiarkan aroma senja dan bunga mawar menjadi saksi bisu kebahagiaan mereka. Di bawah langit Jakarta yang perlahan berubah gelap, sepasang suami istri itu menikmati teh hangat mereka berdampingan. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi ketakutan, dan tidak ada lagi air mata kesedihan. Pernikahan yang berawal dari keterpaksaan, kini telah berlayar menuju keabadian. Membuktikan bahwa sekeras apapun hati seorang manusia, ia akan selalu luluh oleh ketulusan yang tak bersyarat.